Shalom, selamat bertemu kembali pada minggu ini. Semoga kita berada dalam keadaan sehat dan dilimpahkan sukacita oleh Tuhan kita. Baru saja kita melewati dan merayakan Paskah kebangkitan Yesus Kristus dari kematian yang menjadi sukacita bagi kita orang yang percaya. Pada minggu yang pertama setelah perayaan Paskah ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan membimbing kita membangun persekutuan yang berdasarkan kasih, sebagai respon atas kasih karunia Allah yang kita peroleh. Kiranya firman ini akan menguatkan sendi-sendi kehidupan kita dan membimbing kita untuk menjalani hari-hari ke depan dengan penuh optimisme. Sebelum mendengarkan firman ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan karena kasih karunia-Mu membebaskan kami dari kuasa dosa dan bangkit dari kematian akibat dosa itu untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Pada hari ini, kami ingin bersekutu dengan-Mu melalui firman ini. Kiranya firman ini akan membimbing kami dalam membangun persekutuan dengan sesama dan hidup dalam persekutuan yang saling menguatkan sebagai respon kami atas keselamatan yang telah Engkau berikan. Roh Kuduslah yang memimpin hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu ini berkuasa atas kehidupan kami. Terimalah dan sempurnakanlah permohonan kami ini ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, di dalam kitab Amsal kita banyak menemukan nasihat dan kata-kata bijak penuh hikmat yang sangat berguna sebagai pedoman dalam kehidupan dan masih tetap relevan sampai saat ini. Menurut para ahli, kitab Amsal ini dibagi menjadi dua bagian, dan firman yang menjadi nats pembacaan kita masuk ke bagian yang kedua, yang dimulai dari Amsal pasal 17 dan diakhiri pada Amsal pasal yang ke-31. Kitab Amsal bagian yang kedua ini lebih aplikatif dan praktis untuk dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pengamsal menggali dan menuliskannya berdasarkan pengalaman hidup yang sudah dilaluinya, sehingga nasihat-nasihat itu sudah sangat teruji dan akan membimbing kita untuk menggapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Secara khusus di kitab Amsal pasal 17 dapat kita lihat bagaimana pengamsal menjelaskan tentang nilai-nilai kehidupan yang berkaitan dengan hubungan antar sesama, bagaimana membina hubungan yang saling mengasihi, dan bagaimana membangun hubungan yang memungkinkan semua pihak dapat bertumbuh bersama di dalam kasih. Lebih lanjut tentang hal ini akan kita dengarkan melalui khutbah pada ibadah pertangyangan atau ibadah keluarga pada Minggu Quasi-Modogeniti dengan topik Minggu membangun persekutuan yang saling mengasihi. Nats khutbah dipilih dari kitab Amsal pasal 17 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Marilah kita dengarkan bersama-sama, saya akan membacakannya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-mutar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, pengamsal memulai perikop ini dengan menekankan keutamaan akan ketentraman dalam hubungan antar sesama. Hal itu dapat dilihat di Amsal pasal 17 ayat 1 ketika pengamsal berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Demikian firman Tuhan. Artinya bahwa ketentraman dan kedamaian serta keteduhan jauh lebih penting melebihi kekayaan, kemewahan, dan rupa-rupa kesenangan lainnya, apabila semua itu tidak mendatangkan damai sejahtera. Lebih baik sederhana dan seadanya, asalkan mendatangkan kerukunan dan kebersamaan. Nats pembacaan kita menekankan tentang pentingnya kasih sayang sebagai dasar dalam membangun hubungan dengan sesama. Maka
Ada 4 hal yang menjadi ciri utama dari hubungan yang baik sebagai berikut. Ciri yang pertama, membangun persahabatan yang sejati. Persahabatan yang didasari kasih sayang harus dapat dilihat dan dirasakan dalam pengertian, harus kelihatan melalui perbuatan. Persahabatan harus berlangsung sepanjang waktu dalam setiap situasi, baik susah maupun senang. Seseorang harus menjadi penolong ketika sahabatnya mengalami dan menghadapi kesulitan dan persoalan. Di dalam kenyataan hidup sehari-hari, persahabatan yang sejati justru jauh lebih baik dari hubungan persaudaraan dalam keluarga yang sering dilanda percekcokan karena perebutan harta warisan. Persahabatan yang sejati tidaklah pamrih dan tidak mencari keuntungan pribadi. Ciri yang kedua, saling membangun dan bertumbuh ke arah yang lebih baik. Sahabat yang baik adalah sahabat yang sifatnya membangun dan saling menggali potensi satu dengan yang lain. Juga harus saling mengingatkan dan saling memberi saran, supaya jangan seorang pun yang terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Tidak mau menegur kesalahan orang lain demi perbaikan, bukanlah sikap seorang sahabat yang baik. Dan ciri yang ketiga, menjauhi pertengkaran dan perselisihan. Sahabat yang baik adalah sahabat yang menciptakan kerukunan dan kedamaian, tidak mudah tersinggung, tidak mau menang sendiri, dan tidak memaksakan kehendak. Orang yang suka bertengkar dan berdebat untuk hal-hal yang tidak bermanfaat adalah tipe orang yang tidak menginginkan kedamaian dalam hubungannya dengan orang lain. Perilaku-perilaku yang disebutkan di atas adalah gambaran yang bertentangan dengan hukum Allah. Sikap orang yang hidup dalam kepatuhan kepada hukum Allah adalah menjauhi perselisihan dan pertengkaran, mau memaafkan dan saling menerima dalam sukacita. Sahabat yang baik juga tidak boleh memewahkan pintunya, sebab akan mendatangkan kehancuran bagi dirinya. Pengertian dari memewahkan pintunya adalah meninggikan diri, memelihara tinggi hati dan sombong. Orang yang memewahkan pintunya adalah orang yang menganggap bahwa dia jauh lebih pintar dari orang lain, sehingga dia tidak mau menerima saran dan pendapat orang lain. Dan ciri yang keempat, bersedia menyaksikan kebenaran. Buah dari orang yang mengasihi dan mempercayai Tuhan adalah mengasihi sesamanya, bersikap setia dan hatinya tidak serong. Yang dimaksud dengan orang yang serong hatinya adalah orang yang selalu merencanakan rancangan-rancangan yang jahat terhadap orang lain, suka menyebarkan berita bohong dan tidak takut bersaksi palsu, serta suka mencampuri urusan orang lain. Sahabat yang baik adalah orang yang bersedia menyampaikan kebenaran dan berkomitmen menegakkan keadilan. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, bagaimana relevansi dari nasihat pengamsal bagi kita pada saat ini dalam membangun persekutuan yang saling mengasihi? Dasar untuk membangun hubungan persahabatan adalah perintah Tuhan Yesus sebagaimana tertulis di Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-12 berikut ini. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian firman Tuhan. Penjabaran dari perintah Yesus ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sahabat sejati harus rela berkorban. Pada masa pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 1 tahun, tentu dampak ekonominya sangat terasa. Peristiwa ini menjadi batu uji yang sangat penting bagi gereja dan bagi kita sebagai anggota persekutuan. Apakah gereja sudah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membantu jemaat yang terdampak secara ekonomi? Atau malah justru sebaliknya, menuntut partisipasi jemaat tanpa pandang bulu untuk menjamin supaya biaya rutin gereja tetap terpenuhi? Apakah kita sebagai anggota jemaat yang relatif lebih berkemampuan, rela berkorban membantu saudara kita yang terdampak melalui program diakonia gereja? Yang kedua, bangunlah komunitas yang berbasis kepedulian terhadap sesama. Pada masa sekarang ini, banyak jemaat di dalam satu gereja maupun lintas denominasi yang mendirikan komunitas yang berbasis kesamaan hobi dan minat.
Banyak dari antara komunitas ini yang dibangun dengan motif bisnis terselubung dan mencari keuntungan pribadi. Kegiatan-kegiatan komunitas ini biasanya menghabiskan uang yang cukup besar dan sangat eksklusif. Banyak dari komunitas ini yang hanya memikirkan diri sendiri dan jarang memberikan perhatian terhadap jemaat yang hidupnya Senin Kemis. Mereka adalah sahabat-sahabat elit di kumpulan paduan suara, pencinta dan pemburu kuliner setelah kebaktian minggu, yang menyebarkan menu makanannya di medsos, serta komunitas yang hobinya bertanding di kolam pancing setiap hari Sabtu, sambil memakan ikan goreng dan ikan bakar. Sahabat-sahabat elit ini sangat terpisah dengan sahabat-sahabat miskin yang tinggal di daerah kumuh. Memang di satu sisi tidak ada yang salah dengan menekuni minat dan hobi. Tidak ada yang salah ketika kita berekreasi menggunakan hasil keringat kita sendiri. Tetapi ingat, ada bahaya yang mengintai ketika semua itu membuat kita terasing dengan sesama yang tidak seberuntung kita. Kita lupa bahwa Yesus juga berada di tengah-tengah sesama kita yang miskin dan yang terpinggirkan. Yesus berkata, "Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Dan yang ketiga, kesombongan akan menghancurkan persekutuan yang saling mengasihi. Virus yang sangat berbahaya bagi persekutuan adalah kesombongan. Kesombongan itu seakan tidak terlihat, tetapi kesombongan ibarat sel kanker yang sangat mematikan. Sifat ini sangat merusak sendi-sendi persekutuan yang sejajar, yang setara dan saling menghargai. Anggota persekutuan yang terjebak ke dalam sifat kesombongan ini selalu menjadikan faktor keakuannya sebagai ukuran utama dalam hidup persekutuan. Dia akan mengangkat dirinya sendiri lebih tinggi di atas anggota persekutuan lainnya. Kesombongan adalah ibarat extra jos yang dosa. Ingatlah apa yang dikatakan Yesus di Injil Matius pasal 23 ayat 12 berikut ini. Dan barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, puncak dari pengertian dan pemahaman tentang sahabat yang sejati adalah Yesus Kristus. Dialah sahabat kita yang sejati dan dialah dasar yang benar bagi kita untuk membangun persekutuan yang saling mengasihi. Dia adalah sahabat yang penuh kasih, yang rela memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-13. Yesus Kristus mengundang kita memasuki wadah persekutuan yang saling mengasihi, bukan dalam relasi antara tuan dengan hamba, bukan dalam status antara atasan dengan bawahan, tetapi untuk menjadi sahabat-sahabatnya. Selamat berkebaktian pada ibadah pertangyangan atau ibadah keluarga. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.